Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Apa warahmatullahi kabar, wabarakatuh. sahabat Wahyu semuanya? Berjumpa lagi bersama bincang bersama sahabat Wahyu. Sahabat Wahyu semua, mumpung masih bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah juga berikan kita keistiqomahan dalam menyampaikan kebenaran. Baik sahabat Wahyu semua, kita kembali lagi dengan insya Allah tema kali ini tema yang sangat luar biasa yang lagi booming. Tema untuk kali ini adalah UAS dizolimi Singapura dan pengidap Islamofobia. Jadi tapi sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita dulu. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Apa kabar Bang Rocky? Alhamdulillah kabar baik, tetap Masya semangat. Allah. Gimana lebarannya Bang Rocky? Pulang kemana ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lebaran dengan damai gitu. Alhamdulillah Bang Ya, Rocky. mohon maaf lahir batin ya semuanya ya. Ya, mohon maaf lahir batin Bang Rocky. Nah, Bang Rocky, kita ketahui bahwa tanggal 17 Mei itu Ustadz Abdul Somad itu mengunggah foto dan video di mana beliau mengaku dideportasi dari Singapura. Dalam unggahan tersebut, beliau itu ditempatkan di dalam ruangan yang ruangan itu dengan ukuran 1 kali 2 meter. Dari berita yang saya ambil dari CNN. Jadi ketika beliau mau keluar, ada pegawai yang membawa tas saya disuruh duduk di pinggir jalan dekat imigrasi. Tas itu sebetulnya untuk tas ustazah gitu. Namun setelah itu beliau dimasukkan ke dalam ruangan gitu tanpa ada penjelasan kenapa beliau dikurung di dalam ruangan tersebut sampai dengan kemudian sore harinya baru dikembalikan ke Indonesia. Nah, dan ini menjadi sangat menjadi berita yang sangat besar gitu kan, di mana UAS adalah seorang dai, seorang pendakwah yang sangat kita hormati di Indonesia, apalagi di Asia Tenggara khususnya, namun mendapat perlakuan seperti ini gitu. Itu apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian di deportasinya atau kita bilang apa istilah pihak Singapura not to land. Nah, bagaimana Bang Rocky? Iya, apapun nama istilahnya Ya, eh, itu terserah mereka lah. Tapi perlakuan yang tidak hormat, perlakuan yang semena-mena, perlakuan yang zalim kepada warga negara Indonesia dalam hal ini yang apalagi posisinya sebagai tokoh gitu ya. ya. Ini menunjukkan sikap yang arogan, Hmm, sifat yang tidak adab, tidak beradab, atau bahkan mungkin disebut kurang ajar. hmm, Jadi mungkin Singapura bisa mencontoh Brunei, Malaysia, negara-negara tetangganya yang memperlakukan Ustadz UAS itu begitu hmm, hormat, takzim gitu ya. Dengan posisi memang orang yang berilmu, orang yang baik, orang yang lurus, dan memang tidak ada uh, tindakan-tindakan UAS ataupun pelanggaran dan melakukan kriminal di situ kan tidak ada. hmm, Tapi perlakuan seperti itu menunjukkan bahwa Singapura melakukan tindakan yang arogan, tidak hormat, semena-mena dan zalim. Nah, ini tidak layak untuk dicontoh, tidak layak juga didiamkan. Harus ada tindakan suatu kezaliman itu kita tidak boleh diam, oleh karena hmm, kita melakukan pernyataan ataupun mengoreksinya minimal dengan pernyataan atau dengan lisan jika kita tidak memiliki kekuasaan. Nah, yang memiliki kekuasaan mestinya melakukan tindakan yang lebih dari ucapan seperti yang kita lakukan ini. Begitu, Bung Wahyu. baik. Nah, kita mulai agak memanas ini pertanyaan kita Bang Rocky. Nah, pertanyaannya Bang Rocky, apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan UAS? Adakah tindakan apa? Tindakan kriminal sehingga beliau ya ditolak gitu. Kalau kita baca dari beberapa portal bahwa UAS ditolak itu karena ada 4 masalah gitu kan, yang sehingga pemerintah Singapura itu menetapkan penolakan tersebut. Yang pertama itu dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Kemudian pernah ceramah soal bom bunuh diri, pernah sebut salib Kristen rumah jin kafir, kemudian kafirkan ajaran agama lain. Nah, apakah hal ini bisa menjadi bukti kuat bahwa itu adalah sebuah pelanggaran atau tindakan kriminal, Bang Rocky, sehingga Singapura menolak. Ya, yang pertama perlu kita pahami
UAS menyatakan itu di Singapura atau di mana pertama itu. Hmm. Kedua, kalau apa yang dilakukan di TKP tempat kejadiannya itu kan UAS tidak melakukan pelanggaran apapun, baik itu pelanggaran administratif atau pelanggaran yang sifatnya pidana ringan ataupun pelanggaran lainnya. Dia melakukan sesuai prosedur dan tidak ada, dan dinyatakan sebagai situ kan tidak ada pelanggaran apapun. Iya. Yang kedua, tidak ada satu tindakan kriminal pun yang dilakukan di situ. Faktanya kan tidak ada tindakan kriminal apapun di situ. Yang ketiga, bahwa kalau dituduhkan seperti yang disampaikan tadi sebagai ekstremis, penyebar segala macam tadi sebagai tuduhan, itu kan tidak ada satu fakta hukum pun yang memutuskan bahwa UAS melakukan hal tersebut. Jadi dalam konteks ini tidak ada fakta hukum, tidak ada fakta yang sehingga UAS melakukan hal itu, pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Jadi faktanya tidak ada pelanggaran hukum sama sekali, tidak ada pelanggaran maupun tidak ada tindakan kriminal maupun tidak tindakan pidana, tidak ada sama sekali. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan tadi itu sifatnya fitnah, gitu. Karena tidak ada bukti, dan juga tidak ada suatu keputusan hukum yang menyatakan bahwa memang UAS terlibat teroris atau terlibat apapun di situ, kan tidak ada. Termasuk di dalam negeri tidak ada keputusan hukum, di luar pun tidak ada. Bahkan makanya tadi saya bilang Singapura ini harusnya belajar seperti Brunei, Malaysia memperlakukan UAS, memperlakukan rakyat Indonesia dan lainnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Singapura sangat arogan, tidak beradab dan mungkin kurang ajar. Negara kecil tapi berani kurang ajar sama negara besar. Nah, ini yang menurut saya perlu jadi catatan. Jadi tidak ada pelanggaran dalam konteks ini saya tegaskan. Mungkin semua orang juga bisa mencari apa pelanggaran UAS di situ, nggak ada. Apakah secara hukum UAS pernah diputuskan bersalah? Tidak ada. Jadi itu tudingan dan tuduhan Singapura yang berupa fitnah. Jadi negara kecil ini memfitnah ulama kita. Jadi kalau menurut saya ini sikap yang arogan. Nah gitu saya pikir. Baik. Kemudian Bang Rocky, ada beberapa tanggapan. Ini yang pertama dari Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa beliau menegaskan bahwa ya RI tidak bisa ikut campur hukum, tidak bisa ikut campur hukum Singapura. Dengan kata lain, seolah-olah negara lepas tangan dengan kondisi ataupun kejadian yang dialami oleh UAS sendiri, termasuk yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Beliau memberikan tanggapan ya hidup bertetangga itu tidak hanya dalam arti rumah ke rumah ya gitu kan, artinya harus menjaga mulut, menjaga etika dan tata cara, saling menghormati. Nah ini seolah justru tidak membela UAS sebagai warga negara Indonesia, tetapi seperti justru menyalahkan dan lepas tangan. Bang Rocky, apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, ini penting juga diingatkan bahwa dua orang pejabat ini kan posisinya sebagai penguasa, sebagai pejabat negara. Mahfud MD itu sebagai Menko Polhukam apalagi itu tidak layak. Dia posisinya menyatakan itu sebagai pejabat negara, melekat pada dirinya jabatan tinggi negara sebagai seorang Menko Polhukam yang semestinya menjalankan amanat konstitusi yang melaksanakan kewajiban konstitusional sebagai pejabat negara terhadap warga negara Indonesia. Siapapun itu warga negara itu. Kebetulan kali ini UAS. Tapi siapapun warga negara yang dizalimi, diberikan tindakan semena-mena oleh negara lain, maka negara kita wajib melindunginya. Jangankan tidak ada pelanggaran seperti itu, tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan, tidak ada kesalahan yang dilakukan. Ada kesalahan saja kalau warga negara kita di luar, negara masih wajib melindungi dan membelanya. Apalagi UAS ini tidak terbukti dan tidak ada pelanggaran dilakukan, tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan. Diperlakukan semena-mena, tetapi justru negara seolah-olah lepas tangan begitu, melalui pejabatnya tidak memberikan pernyataan pembelaan, tetapi seolah-olah tidak berdaya gitu. Kalau Mahfud MD tidak berdaya, yang satunya bukan sekedar tidak berdaya, malah justru menyalahkan warga negara. Ini berarti kasihan ini warga negara Indonesia kalau melihat para pejabatnya seperti ini. Ini menurut saya pejabat pemerintahan yang baik, kalau ada warga negaranya dizalimi oleh negara lain,
maka dia harus tampil di depan melakukan pembelaan. Nah, itu kalau pejabat pemerintahan yang baik. Kalau tidak baik, tidak melakukan pembelaan, bahkan melakukan menyalahkan tersangka atau bahkan menyatakan tidak dapat melakukan apa-apa. Ini menurut saya pemerintahan yang buruk. Jadi bagaimana kewajiban konstitusional di konstitusi itu mewajibkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darahnya. Nah ini mungkin pejabat ini tidak paham betul tugas konstitusionalnya. Nah, bahkan mungkin harusnya Pak Jokowi harus angkat bicara di situ, mengingatkan para menterinya, nggak boleh ngomong gitu kalian, itu warga negara kita gitu. Kira-kira begitu ya. Baik. Kira-kira gitu. Jadi harusnya pejabat negara itu paham dan sadar diri bahwa dia posisinya sebagai pejabat negara harusnya melakukan pembelaan kepada warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara Indonesia itu dizalimi 2 kali. Dizalimi di luar negeri, di dalam negeri kita ikut menzalimi dia, menyatakan dia yang salah, dia harus menjaga mulutnya dan menjaga ucapannya dan seterusnya. Itu sangat naif. Begitu. Baik. Kemudian Bang Rocky, ada nggak contoh yang bisa diberikan terkait tadi disampaikan bahwa negara itu memang harusnya ada gitu, membela warga negaranya gitu. Contoh negara lain yang membela warga negaranya gitu, membela warganya. Ada nggak Bang Rocky? Ya, kalau dulu kita pernah ada kasus di Poso, ada Tibo CS ya, itu mau dieksekusi. Kan ada surat dari negara Vatikan yang memberikan surat kepada pemerintah kita dulu untuk meminta penundaan dan seterusnya. Juga ada misalnya negara Australia yang warganya ditahan di negara kita karena terlibat narkoba dulu. Kan ada ya pembelaan-pembelaan yang mereka lakukan. Itu terbukti melakukan kriminal. Ditahan tapi mereka melakukan pembelaan. Nah, ini warga negara kita tidak melakukan kriminal di sana, tidak melakukan pelanggaran, kok malah kita tidak melakukan pembelaan apapun. Justru melakukan memojokkan. Nah, itu menurut saya tadi saya bilang kalau naif. Kasihan warga negara kita dizalimi di luar, di dalam ikut dizalimi juga. Agar gitu. Baik, sahabat Wahyu semua, kita sampai di sesi apa kata mereka. Bang Rocky, ini ada pertanyaan ya dan pernyataan dari Pak Roni. Kenapa negara Singapura yang kecil ini berani melakukan tindakan seperti itu terhadap Indonesia, terhadap negeri yang umat Islamnya terbesar di dunia? Apakah karena Singapura yang hebat atau pemerintah Indonesia yang lemah di mata Singapura? Nah, bagaimana tanggapan Bang Rocky? Ya, itu pernyataannya sangat rasional itu, mempertanyakan hal itu. Karena memang faktanya Singapura itu negara kecil, kecil banget lah, sangat kecil. Kok dia berani melakukan tindakan-tindakan yang kategorinya menzalimi rakyat negara yang sangat besar? Kalau begini logikanya, kalau kita itu memandang ada orang tua bapak itu dia berwibawa sekali, kalaupun anaknya berkunjung ke rumah kita, pasti kita layani dengan baik. Kira-kira begitulah ya. Kita perlakukan dengan baik. Tapi kalau yang bapaknya keluarganya kita tidak begitu anggap, maka biasanya cuma dilayani biasa-biasa saja. Itu pun kalau pemerintahan kalau kita itu orang yang baik. Orang yang baik itu kalau ada tamu kan melayani dengan baik. Bagian dari ikramud duyuf, bagian dari memuliakan tamu itu bagian dari iman. Ya memang kalau dikaitkan dengan iman, ya kita tahu Singapura kan tidak paham itu. Jadi mungkin dia juga tidak kenal istilah memuliakan tamu yang datang masuk itu. Sehingga cara melakukannya juga tidak mulia tapi zalim. Nah itu, jadi kalau saya lihat Singapura memang negara kecil, bisa jadi dia merasa hebat. Karena tidak melihat negara tetangganya itu dianggap mulia atau dianggap berwibawa sehingga dia sesuka-sukanya. Seandainya dia melihat misalnya negara tetangganya itu sangat mengagumkan, sangat ditakuti oleh dia, tentu dia tidak berani sembarangan melakukan tindakan kepada atau melakukan tindakan zalim kepada warga negara. Ya misalnya memang itu kita bisa pahami betul itu, bahwa memang perlakuan suatu negara kepada warga negara tertentu itu sangat berbanding lurus dengan kewibawaan negara tersebut.
Misalnya kalau kalau Singapura berani nggak dia melakukan warga negara Amerika seperti itu, atau ustadz dari Amerika kemudian Ya. diberikan misalnya, atau melakukan apa dari negara Inggris yang datang, misalnya ada pendeta datang terus dia lakukan seperti itu gitu. Kan apa belum pernah kita dengar. Nah, ini Iya. menurut saya ini memang berbanding lurus dengan pandangan kewibawaan kehormatan dari suatu negara. Bukan berarti dua pihak ini memang saling berkaitan memang. Jadi bisa jadi negara Singapura yang terlalu arogan, bisa Ya. juga negara kita yang kurang tegas terhadap Singapura. Jadi dua itu bisa terjadi. Jadi saya pikir dua faktor itu bisa berkesinambungan. Bisa negara kita kurang tegas dengan Singapura, sehingga negara Singapura memandang sepele dan berani arogan Ya, terhadap warga negara ini. meremehkan ya. Iya, seandainya kita tegas sekali, tentu dia juga takut juga. Memang kita harus melakukan pembelaan. Negara kita bisa saja tegas kepada Singapura. Banyak hal dari Singapura yang sangat tergantung kepada kita. Apalagi negara itu kecil dan resource-nya sedikit. Mungkin gitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam atas kasus-kasus seperti ini gitu? Apakah ada solusinya jika kita mengambil dari referensi atau dari sudut pandang Islam, Bang Rocky? Iya, kalau terkait dengan pembelaan kepada warga negara, saya pikir Islam itu sangat membela warga negaranya. Dan banyak catatan sejarah tentang itu. Dua yang dibela, warga negaranya maupun ajaran-ajaran kehormatan negaranya maupun ajaran-ajaran agamanya itu dibela oleh negara-negara Islam dalam catatan sejarah kekhilafan Islamiyah dulu begitu. Misalnya ketika suatu saat di Amuriyah ada seorang wanita yang digoda oleh di pasarnya kaum Quraisy Yahudi, digoda di pasarnya Yahudi. Kemudian wanita tersebut berteriak, di mana Mu'tasim, khalifah saat itu. Dan ketika suara itu terdengar sampai kepada khalifah, maka khalifah mengirim pasukan yang begitu panjang hanya untuk membela satu kehormatan wanita, warga negara khilafah. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi gitu. Singapura berani melecehkan satu orang wanita, bukan apalagi bukan wanita, seorang ustadz kita, seorang yang dikenal di Asia Tenggara, di Asia bahkan sangat dihormati, orang yang berilmu, itu bisa jadi kirim beribu pasukan gitu kira-kira ya. Pasti takut sekali gitu. Sehingga kalau itu terjadi maka tidak mungkin ada pelecehan selanjutnya. Jadi tugas negara itu harus menghentikan itu. Jangan sampai ada warga negara kita yang lain nanti mengalami nasib seperti UAS. Oleh karenanya itu suatu kezaliman itu harus dihentikan. Cara menghentikan kezaliman kalau levelnya individu bisa lewat individu saja, diingatkan bisa. Tapi kalau sudah levelnya negara seperti itu, tidak mungkin individu melakukannya, maka harus G2G, negara dengan negara. Nah ini menurut saya kalau ada negara daulah Islamiyah ataupun negara khilafah yang seperti dulu, mungkin tidak akan terjadi seorang ulama bisa dilecehkan seperti itu. Jangankan ulama, seorang wanita biasa saja itu mendapat perhatian serius. Gitu. Nah, saya pikir ini para pejabat kita perlu belajar sejarah, perlu belajar sejarah, baca bagaimana sistem pemerintahan khilafah itu memperlakukan warga negaranya. Sangat dihormati, sangat dihargai, dan bahkan sangat dimuliakan. Walaupun seorang wanita saja yang digoda saja, belum diapa-apakan itu digoda, itu negara langsung mengirimkan pembelaannya yang luar biasa. Bagaimana kalau yang dilakukan seperti itu adalah seorang tokoh, bahkan seorang ulama ya, yang ilmunya sangat tinggi. Kita ini nggak ada apa-apanya. UAS itu kan satunya di Mesir, S2, S3, bahkan udah bergelar profesor. Bahkan di Malaysia, Brunei, dan Asia itu sangat disegani, dihormati. Kok dengan negara kecil Singapura begitu berani dilecehkan? Apalagi kalau sudah begitu, apalagi warga negara lain yang tidak bergelar, yang tidak seperti kita ini mungkin. Mungkin seenaknya aja dia melakukan itu. Saya pikir tindakan-tindakan zalim seperti itu harus bisa dihentikan. Jangan sampai kezaliman itu berulang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya terhadap warga negara kita. Nah ini menurut saya perlu kita juga buka-buka sejarah bagaimana cara Islam memperlakukan warganya, melindungi warganya, menghormati warganya. Jadi jangan sampai kita justru malah menyalah-nyalahkan warga negara kita sendiri. Ini aneh ini. Jadi bagaimana mungkin seorang pejabat negara malah menyalahkan warga negara sendiri.
Bagaimana mungkin juga ada seorang warga negara Indonesia, sama-sama warga negara, tidak tumbuh solidaritasnya ketika berhadapan dengan warga negara luar. Bagaimana semangat nasionalismenya itu? Jadi itu warga negara cap apa yang ikut-ikutan mengecam UAS, kemudian membela Singapura. Nah, itu menunjukkan dia tidak punya nasionalisme dan bahkan membela negara lain, gitu. Bahkan menyalahkan warga negara. Ini dari segi rakyat biasa saja dan bisa dikategorikan seperti itu. Tapi kalau pejabat yang tidak melakukan pembelaan warga negara, bahkan menyatakan tidak bisa melakukan apapun misalnya, atau tidak bisa berbuat apa-apa secara hukum, itu kan keterlaluan. Apa kewibawaan kita terhadap negara yang zalim seperti itu? Nah, itu mungkin yang perlu kita juga berikan dorongan, berikan nasihat kepada para penguasa yang sedang memegang kekuasaan. Di pundak mereka itu ada kewajiban untuk membela warga negara kita. Yang kedua, di dalam diri mereka yang Muslim itu juga ada kewajiban untuk membela agama mereka. Bagaimana mungkin Singapura begitu kurang ajarnya mengatakan persoalan istilah kafir jadi masalah. Padahal istilah kafir itu ada dalam Al-Quran dan itu bagian dari ajaran Islam. Siapapun yang di luar keyakinannya dari Islam sebutannya adalah kafir. Dan itu hal yang biasa saja lah. Kenapa jadi masalah besar? Jadi gitu. Kemudian ada segregasi dan seterusnya. Malaysia Singapura ini kan berarti bermuka dua atau munafik lah. Bagaimana mungkin menyatakan dia negara demokrasi, tapi orang ngomong kafir aja jadi masalah. Kalau negara demokrasi ya siapa aja ngomong, biarkan aja lah. Orang bisa berkata apapun di situ. Nah itu menyatakan demokrasi juga demokrasi abal-abal. Itu bahkan memang demokrasi Singapura ya seperti itulah. Pandangan mereka demokrasi sebagai alat untuk memerangi Islam, memusuhi Islam, dan mengidap Islamofobia. Nah ini menurut saya di situ letak krusialnya. Jadi ini bukan persoalan warga negara saja, sebagai warga negara Indonesia saja dengan Singapura ini, tetapi sudah menyangkut dengan ulama kita, dan termasuk juga menyinggung ajaran agama kita. Jadi ada 3 perspektif di situ. Satu, persoalan kebangsaan warga negara kita yang dilecehkan, dibuat semena-mena, dizalimi, itu harus dibela. Kedua, ada ajaran Islam yang dijadikan argumen untuk dituding sebagai yang radikal, ekstremis dan seterusnya. Itu juga ajaran Islam harus diluruskan, dibela. Di pandangan mereka harus diluruskan, kemudian kita melakukan pembelaan terhadap pelecehan terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, memang terhadap UAS sebagai bukan warga negara saya, tapi dia sebagai ulama. Sebagai ulama pimpinan umat Islam, orang yang berilmu terhadap yang harusnya dihormati, dimuliakan, malah dia dibuat semena-mena dan dizalimi. Nah itu juga harus dilakukan pembelaan. Jadi ada 3 konten itu yang menjadi masalah besar perlakuan Singapura terhadap UAS. Saya pikir ini harus diluruskan, kemudian diberikan pemahaman yang benar, sehingga tidak terulang lagi. Dan harus dicegah kemaksiatan itu. Kita bisanya hanya dengan mulut, dengan lisan, maka orang-orang yang memiliki kekuasaan mereka akan minta pertanggungjawaban atas jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk Singapura yang melakukannya. Begitu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa Bang Rocky. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua bisa menyadari dan betapa pentingnya ya sebuah negara, keberadaan negara dalam membela warga negaranya, sehingga hal-hal seperti yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad ini tidak terjadi di kemudian hari gitu kan. Baik, Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tema yang selanjutnya. Baik, sahabat Wahyu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Kita akan membedah sesuatu yang sedang terjadi di kehidupan kita, di informasi-informasi terkait permasalahan, dan kita akan ambil solusi dari Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi tema UAS dizolimi Singapura dan pengidap Islamofobia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.